Dia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Salam. Sukacita ya pada pagi hari ini. Saya ternyata lama tidak ditugasi pelayanan di Malang, Jawa. Sudah 5 tahun lebih untuk berdiri di belakang mimbar ini. Ya, karena saya nurut saja pada yang menjadwal ya, maka saya ya itulah yang terjadi. Saya tidak pernah meminta, saya di wilayah sini. Pada pagi hari ini saya sukacita karena memang merupakan kerinduan kami untuk bisa melayani di alam Jawa. Tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ada pemilihan desa, ada pemilihan desa ya di sini, kepala desa, ya. Ada kepala desa, biasanya selalu menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Bahkan ketika ada pencalonan di atasnya tingkat bupati, gubernur, juga presiden, itu juga menimbulkan kecemburuan. Bahkan ada yang menimbulkan rencana jahat, yaitu untuk menyingkirkannya. Kita mengenal di dalam dunia politik juga demikian. Kayaknya kalau kita melihat di dunia politik yang di sana ayem-ayem saja, ternyata tidak. Bahkan setelah Gibran jadi wakil presiden pun juga masih saja untuk digeser-geser, dicela-cela, berbagai macam celaan, dibully. Bahkan Bapak Jokowi yang sudah selesai saja masih dibully terus ya. Ini tidak jauh beda ketika Herodes mendengar bahwa Yesus yang telah lahir akan menjadi Raja Israel. Herodes merasa terancam dan perlu melakukan tindakan. Tindakannya adalah pencegahan supaya Yesus tidak tampil nanti sebagai pimpinan baru. Tidak tanggung-tanggung tindakan yang dilakukan oleh Herodes. Ia menyuruh untuk membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ada pada ayatnya yang ke-16, termasuk Yesus juga akan dibunuh. Itu kan politik aja. Yang dibunuh semua anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Tapi kalau yang diincar Yesus, nah ini nampak sekali. Tapi semuanya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, tidak luput dari persoalan. Juga termasuk kekhawatiran dan ketakutan, walaupun skalanya berbeda satu dengan yang lain. Skalanya berbeda. Ada keluarga yang begitu kuat menghadapi masalah,
tapi ada juga keluarga yang tidak kuat di dalam menghadapi masalah. Skalanya berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya karena penyakit, ada persoalan ekonomi keluarga, karena biaya pendidikan, atau kenakalan anak-anak, karena konflik suami istri yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan aneka persoalan yang lain yang bisa membuat kita atau siapapun yang merasa lelah atau bahkan takut dalam menghadapi realitas hidup. Keluarga Nazaret yang disebut juga keluarga kudus tidak luput dari persoalan pasca kelahiran Yesus. Di hadapan setiap keluarga dihadirkan dan digambarkan keluarga kudus. Dengan kegiatan sehari-hari mereka yang melelahkan dan bahkan menakutkan. Seperti ketika mereka harus menderita karena mengalami kekejaman dari Herodes. Maria dan Yusuf sangat merasakan saat-saat yang melelahkan, bahkan menakutkan, seperti dikisahkan dalam Injil pada hari ini. Penginjil Matius mencatat bahwa setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, artinya tidak lama setelah kelahiran Yesus, yang harusnya kelahiran itu membawa sukacita bagi Maria dan Yusuf, juga bagi para gembala dan orang-orang Majus, bahkan akhirnya juga sukacita bagi dunia karena keselamatan yang daripadanya. Tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Kata malaikat itu kepada Yusuf dalam mimpinya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ada pada Matius 2 ayat 13. Yusuf dihadapkan pada persoalan yang baru. Anak yang harus diasuh berada dalam ancaman pembunuhan oleh Herodes, yang harusnya baru senang-senangnya punya anak, tapi sudah ada ancaman dari Herodes, yaitu ancaman pembunuhan. Sebagai suami Maria yang bertanggung jawab dan sebagai bapak asuh Yesus yang patuh kepada kehendak Tuhan, Yusuf diminta supaya lari atau melarikan diri ke Mesir dan tinggal di sana sampai Tuhan berfirman kepadanya. Sampai tidak tahu sampai kapan. Tindakan berupa lari ke Mesir ini pasti melelahkan dan tentunya juga disertai rasa takut. Sampai kapan keluarga Nazaret harus tinggal di Mesir dalam waktu yang tidak ditentukan? Sebab Tuhan mengatakan, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Ini adalah sebuah persoalan tersendiri karena tidak tahu sampai kapan. Ini adalah sebuah persoalan yang rumit, yang tidak tahu kapan selesainya.
Pasalnya keluarga Nazaret ini harus tinggal di pengungsian dalam waktu yang tidak pasti, atau sampai dipastikan bahwa Herodes sampai mati. Persoalan di depan mata memang harus dihadapi. Maka setelah bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga ada pada ayat 14. Itu berarti belum pagi-pagi benar Yusuf sudah bangun. Lalu menyingkirlah ke Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga Nazaret merupakan simbol dari keluarga pengungsi yang hingga kini masih banyak terjadi, seperti akibat dari pengungsian itu yang terjadi di Ukraina akibat perang yang tak kunjung berhenti, atau banyak keluarga di Indonesia yang harus mengungsi akibat banjir dan tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Bahkan ada berita kembali datang lagi banjir yang di daerah Aceh. Demikian keamanan dan keselamatan pengungsian keluarga Nazaret berlangsung hingga Herodes mati. Dengan demikian tergenapilah firman Tuhan melalui Nabi. Dari Mesir aku panggil anakku, ayat yang ke-15. Firman Tuhan menggenapi, karena ketika Yusuf diminta untuk lari ke Mesir, dia taat pada perintah Tuhan. Ketaatan selalu menyelamatkan. Suami yang taat menyelamatkan keluarganya. Istri yang taat juga menyelamatkan keluarganya. Suami istri yang taat menyelamatkan anak-anak, juga mendatangkan keselamatan bagi banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Keluarga-keluarga kecil yang ada di Talang Jawa juga akan menyelamatkan gereja yang sehat. Firman Tuhan juga tergenapi ketika Herodes mati. Tuhan tidak lupa mengutus malaikat kepada Yusuf di tempat pengungsian di Mesir. Malaikat Tuhan menyampaikan informasi terbaru kepada Yusuf, juga di dalam mimpi. Kata malaikat Tuhan itu, bangunlah, ambillah anak serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ada pada ayat 20. Lagi-lagi Yusuf memang taat. Dia bersama Maria dan anak Yesus berangkat menuju ke tanah Israel. Tapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut untuk ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian tergenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini kita dapat menarik satu hal penting
untuk kita refleksikan dalam sikap dan tingkah laku kita, yaitu bahwa hidup dalam keluarga tidak pernah luput dari persoalan, tidak pernah luput dari permasalahan, pasti selalu ada. Tergantung kita masing-masing di dalam menghadapinya. Ada yang kuat, ada yang tidak. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lepas memohon pertolongan dari Tuhan. Demikian juga dalam mengikuti Yesus, kita tidak pernah luput dari salib. Persoalan hidup atau salib akan kita jumpai. Namun, jika kita taat seperti Yusuf dan Maria, maka Tuhan akan membimbing dan mengarahkan serta memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan tentunya ini menjadi pedoman iman kita di dalam melangkah di dalam kehidupan keluarga. Itulah cara Tuhan mendidik dan mendewasakan iman kita. Mari menjelang berakhirnya tahun 2025 ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya yang telah kita terima sepanjang dalam kehidupan ini. Juga segala persoalan hidup dan salib yang telah kita hadapi. Karena semua itu adalah anugerahnya. Dan kita mampu menghadapi masalah serta memikul salib dengan tabah, karena Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Kalau saya memberi katekisasi pernikahan, saya selalu mengatakan dalam kehidupan keluarga hadirkan Tuhan. Karena apa? Setiap persoalan dalam kehidupan keluarga itu begitu kompleks. Sepanjang hidupnya pasti selalu ada. Bagaimana Tuhan melindungi kita? Yang pertama, Tuhan melindungi anak-anaknya dari godaan. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih selalu menghadapi pencobaan. Dalam menghadapi pencobaan, Allah memberi perlindungan kepada kita. Allah kita yang setia. Rasul Paulus menulis dalam suratnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu mencoba melampaui kekuatan. Pada saat kita dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menutupinya. Ada pada 1 Korintus 10 ayat 13. Yang kedua, Tuhan melindungi anak-anaknya dari jangkauan setan. Kalau di pokok-pokok ajaran gereja 3SBS, di situ ada poin-poin yang mengatakan bahwa 3SBS mengakui adanya setan. Musuh utama kita adalah setan. Dia selalu berusaha menarik kita kepadanya. Tetapi Yesus melindungi kita dari segala usaha, melepaskan kita dari kasih Kristus. Tuhan Yesus bersabda, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku
yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ada pada Yohanes 10 ayat 28 hingga 30. Yang ketiga, Tuhan melindungi anak-anaknya dari kejahatan. Contoh yang sangat baik mengenai pokok ini adalah Ayub. 2 kali setan datang menyerang Ayub agar tidak setia kepada Tuhan. Tetapi 2 kali juga Allah berkata kepada si iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah kamu mengulurkan tanganmu ke dirinya sendiri. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ada pada Ayub 1 ayat 12. Dan sekali lagi, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ada pada Ayub 2 ayat yang ke-6. Bahkan oleh istri Ayub dikatakan bahwa Ayub itu gila, ya kan? Karena saking setianya, sudah dibegitukan di dalam penderitaannya masih tetap setia. Memang kita masih menghadapi kesukaran, tetapi Tuhan melindungi kita sehingga kita tidak melakukan kejahatan atau melakukan dosa. Dan yang sangat penting adalah Tuhan melindungi anak-anaknya dari kematian yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ada pada Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Hal ini jelas tidak berarti bahwa tubuh ini akan hidup selamanya. Hal ini berarti kematian bukanlah akhir dari kasih sayang Tuhan. Meskipun tubuh kita akan mati, roh kita, yaitu roh orang yang percaya kepada Kristus, tidak akan pernah melihat neraka. Jangan pernah meragukan perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Ia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Salam. Sukacita ya pada pagi hari ini. Saya ternyata lama tidak ditugasi pelayanan di Malang, Jawa. Sudah 5 tahun lebih untuk berdiri di belakang mimbar ini. Ya, karena saya nurut saja pada yang menjadwal ya, maka saya itulah yang terjadi. Saya tidak pernah meminta. Saya di wilayah sini. Pada pagi hari ini saya sukacita karena memang merupakan kerinduan kami untuk bisa melayani di alam Jawa. Tentunya Bapak, Ibu, dan saudara,
kalau kita ada pemilihan desa, ada pemilihan desa ya di sini, kepala desa, ya. Ada kepala desa biasanya selalu menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Bahkan ketika ada pencalonan di atasnya tingkat bupati, gubernur, juga presiden, itu juga menimbulkan kecemburuan. Bahkan ada yang menimbulkan rencana jahat, yaitu untuk menyingkirkannya. Kita mengenal di dalam dunia politik juga demikian. Kayaknya kalau kita melihat di dunia politik yang di sana ayem-ayem saja, ternyata tidak. Bahkan setelah Gibran jadi wakil presiden pun juga masih saja untuk digeser-geser, dicela-cela, berbagai macam celaan, dibully. Bahkan Bapak Jokowi yang sudah selesai saja masih dibully terus, ya. Ini tidak jauh beda ketika Herodes mendengar bahwa Yesus yang telah lahir akan menjadi Raja Israel. Herodes merasa terancam dan perlu melakukan tindakan. Tindakannya adalah pencegahan supaya Yesus tidak tampil nanti sebagai pimpinan baru. Tidak tanggung-tanggung tindakan yang dilakukan oleh Herodes. Ia menyuruh untuk membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ada pada ayatnya yang ke-16, termasuk Yesus juga akan dibunuh. Itu kan politik aja. Yang dibunuh semua anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Tapi kalau yang diincar Yesus, nah ini nampak sekali. Tapi semuanya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, tidak luput dari persoalan. Juga termasuk kekhawatiran dan ketakutan, walaupun skalanya berbeda satu dengan yang lain. Skalanya berbeda. Ada keluarga yang begitu kuat menghadapi masalah, tapi ada juga keluarga yang tidak kuat di dalam menghadapi masalah. Skalanya berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya karena penyakit, ada persoalan ekonomi keluarga, karena biaya pendidikan, atau kenakalan anak-anak, karena konflik suami istri yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan aneka persoalan yang lain yang bisa membuat kita atau siapapun yang merasa lelah atau bahkan takut dalam menghadapi realitas hidup. Keluarga Nazaret yang disebut juga keluarga kudus tidak luput dari persoalan pasca kelahiran Yesus. Di hadapan setiap keluarga dihadirkan dan digambarkan keluarga kudus. Dengan kegiatan sehari-hari mereka yang melelahkan dan bahkan menakutkan. Seperti ketika mereka harus menderita karena mengalami kekejaman dari Herodes.
Maria dan Yusuf sangat merasakan saat-saat yang melelahkan, bahkan menakutkan, seperti dikisahkan dalam Injil pada hari ini. Penginjil Matius mencatat bahwa setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem pulang, artinya tidak lama setelah kelahiran Yesus, yang harusnya kelahiran itu membawa sukacita bagi Maria dan Yusuf, juga bagi para gembala dan orang-orang Majus, bahkan akhirnya juga sukacita bagi dunia karena keselamatan yang daripadanya. Tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Kata malaikat itu kepada Yusuf dalam mimpinya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ada pada Matius 2 ayat 13. Yusuf dihadapkan pada persoalan yang baru. Anak yang harus diasuh berada dalam ancaman pembunuhan oleh Herodes, yang harusnya baru senang-senangnya punya anak, tapi sudah ada ancaman dari Herodes, yaitu ancaman pembunuhan. Sebagai suami Maria yang bertanggung jawab dan sebagai bapak asuh Yesus yang patuh kepada kehendak Tuhan, Yusuf diminta supaya lari atau melarikan diri ke Mesir dan tinggal di sana sampai Tuhan berfirman kepadanya. Sampai tidak tahu sampai kapan. Tindakan berupa lari ke Mesir ini pasti melelahkan dan tentunya juga disertai rasa takut. Sampai kapan keluarga Nazaret harus tinggal di Mesir dalam waktu yang tidak ditentukan? Sebab Tuhan mengatakan, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Ini adalah sebuah persoalan tersendiri karena tidak tahu sampai kapan. Ini adalah sebuah persoalan yang rumit, yang tidak tahu kapan selesainya. Pasalnya keluarga Nazaret ini harus tinggal di pengungsian dalam waktu yang tidak pasti, atau sampai dipastikan bahwa Herodes sampai mati. Persoalan di depan mata memang harus dihadapi. Maka setelah bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga ada pada ayat 14. Itu berarti belum pagi-pagi benar Yusuf sudah bangun. Lalu menyingkirlah ke Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga Nazaret merupakan simbol dari keluarga-keluarga pengungsi yang hingga kini masih banyak terjadi, seperti akibat dari pengungsian itu yang terjadi di Ukraina akibat perang yang tak kunjung berhenti, atau banyak keluarga di Indonesia yang harus mengungsi akibat banjir dan tanah longsor, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Bahkan ada berita kembali datang lagi banjir yang di daerah Aceh. Demikian
keamanan dan keselamatan pengungsian keluarga Nazaret berlangsung hingga Herodes mati. Dengan demikian tergenapilah firman Tuhan melalui nabi. Dari Mesir aku panggil anakku, ayat yang ke-15. Firman Tuhan menggenapi, karena ketika Yusuf diminta untuk lari ke Mesir, dia taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan selalu menyelamatkan. Suami yang taat menyelamatkan keluarganya. Istri yang taat juga menyelamatkan keluarganya. Suami istri yang taat menyelamatkan anak-anak, juga mendatangkan keselamatan bagi banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Keluarga-keluarga kecil yang ada di Talang Jawa juga akan menyelamatkan gereja yang sehat. Firman Tuhan juga tergenapi ketika Herodes mati. Tuhan tidak lupa mengutus malaikat kepada Yusuf di tempat pengungsian di Mesir. Malaikat Tuhan menyampaikan informasi terbaru kepada Yusuf, juga di dalam mimpi. Kata malaikat Tuhan itu, bangunlah, ambillah anak serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ada pada ayat 20. Lagi-lagi Yusuf memang taat. Dia bersama Maria dan anak Yesus berangkat menuju ke tanah Israel. Tapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut untuk ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian tergenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini kita dapat menarik satu hal penting untuk kita refleksikan dalam sikap dan tingkah laku kita, yaitu bahwa hidup dalam keluarga tidak pernah luput dari persoalan, tidak pernah luput dari permasalahan, pasti selalu ada. Tergantung kita masing-masing di dalam menghadapinya. Ada yang kuat, ada yang tidak. Oleh sebab itu kita tidak boleh lepas memohon pertolongan dari Tuhan. Demikian juga dalam mengikuti Yesus, kita tidak pernah luput dari salib. Persoalan hidup atau salib akan kita jumpai. Namun jika kita taat seperti Yusuf dan Maria, maka Tuhan akan membimbing dan mengarahkan serta memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan tentunya ini menjadi pedoman iman kita di dalam melangkah di dalam kehidupan keluarga. Itulah cara Tuhan mendidik dan mendewasakan iman kita. Mari menjelang berakhirnya tahun 2025 ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya yang telah kita terima
sepanjang dalam kehidupan ini, juga segala persoalan hidup dan salib yang telah kita hadapi. Karena semua itu adalah anugerahnya, dan kita mampu menghadapi masalah serta memikul salib dengan tabah, karena Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Kalau saya memberi kategorisasi pernikahan, saya selalu mengatakan dalam kehidupan keluarga, hadirkan Tuhan. Karena apa? Setiap persoalan dalam kehidupan keluarga itu begitu kompleks, sepanjang hidupnya pasti selalu ada. Bagaimana Tuhan melindungi kita? Yang pertama, Tuhan melindungi anak-anaknya dari godaan. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih selalu menghadapi pencobaan. Dalam menghadapi pencobaan, Allah memberi perlindungan kepada kita. Allah kita yang setia. Rasul Paulus menulis dalam suratnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu mencoba melampaui kekuatan. Pada saat kita dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menutupi. Ada pada 1 Korintus 10 ayat 13. Yang kedua, Tuhan melindungi anak-anaknya dari jangkauan setan. Kalau di pokok-pokok ajaran gereja 3SBS, di situ ada poin-poin yang mengatakan bahwa 3SBS mengakui adanya setan. Musuh utama kita adalah setan. Dia selalu berusaha menarik kita kepadanya. Tetapi Yesus melindungi kita dari segala usaha, melepaskan kita dari kasih Kristus. Tuhan Yesus bersabda, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ada pada Yohanes 10 ayat 28 hingga 30. Yang ketiga, Tuhan melindungi anak-anaknya dari kejahatan. Contoh yang sangat baik mengenai pokok ini adalah Ayub. 2 kali setan datang menyerang Ayub agar tidak setia kepada Tuhan. Tetapi 2 kali juga Allah berkata kepada si iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah kamu mengulurkan tanganmu ke dirinya sendiri. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ada pada Ayub 1 ayat 12. Dan sekali lagi, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ada pada Ayub 2 ayat yang ke-6. Bahkan oleh istri Ayub dikatakan bahwa Ayub itu gila, ya kan? Karena saking setianya sudah dibegitukan di dalam penderitaannya masih tetap setia.
Memang kita masih menghadapi kesukaran, tetapi Tuhan melindungi kita sehingga kita tidak melakukan kejahatan atau melakukan dosa. Dan yang sangat penting adalah Tuhan melindungi anak-anaknya dari kematian yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ada pada Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Hal ini jelas tidak berarti bahwa tubuh ini akan hidup selamanya. Hal ini berarti kematian bukanlah akhir dari kasih sayang Tuhan. Meskipun tubuh kita akan mati, roh kita, yaitu roh orang yang percaya kepada Kristus, tidak akan pernah melihat neraka. Jangan pernah meragukan perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin untuk firman